Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Halim Saleh dengan NIM 2523164 dari kelas PTK 6E. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel sendiri merupakan sistem komunikasi data tanpa kabel yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk menghubungkan perangkat secara fleksibel dan praktis. Seperti yang kita tahu, jika mengirim data itu kan menggunakan kabel fisik. Nah, pada jaringan nirkabel ini kita tidak menggunakan kabel fisik seperti kabel UTP ataupun fiber optik pada saat melakukan pengiriman data atau menghubungkan perangkat-perangkat yang terhubung di dalam suatu jaringan tersebut. Lebih jelasnya, kita lanjut kepada bagian definisi dan konsep dasar. Definisinya sendiri, jaringan nirkabel atau wireless network adalah sistem komunikasi data yang menghubungkan perangkat tanpa media kabel, memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, inframerah, atau satelit sebagai media transmisi. Jadi caranya itu dengan menggunakan kita berkomunikasi data menggunakan gelombang elektromagnetik ataupun inframerah, tidak menggunakan kabel fisik seperti kabel UTP atau fiber optik yang harus kita hubungkan terlebih dahulu ke dalam komputer ataupun laptop atau perangkat-perangkat kita yang bisa menggunakan jaringan. Cara kerjanya sendiri, data dikirim dalam bentuk sinyal yang dipancarkan melalui udara. Perangkat pengirim mengubah data menjadi sinyal radio, ditransmisikan, lalu diterima oleh perangkat lain dalam jangkauan tertentu tanpa koneksi fisik. Jadi perangkat-perangkatnya itu saling terhubung tanpa menggunakan kabel sama sekali. Hanya menggunakan gelombang elektromagnetik yang dikirim melalui perangkat pengirim. Karakteristik dan komponen utamanya sendiri, untuk karakteristik tidak menggunakan kabel atau wireless, karena dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, fleksibel dan mudah dipindahkan. Jadi kita pun mau berada di lokasi manapun, asalkan tetap terhubung kepada perangkat tersebut, kita bisa fleksibel dan bisa tetap terhubung ke perangkat jaringan. Yang ketiga, bergantung pada kekuatan sinyal. Jadi kalau kekuatan sinyalnya lemah, maka komunikasi datanya pun akan semakin lemah. Untuk komponen utamanya sendiri, ada yang pertama perangkat klien. Bisa menggunakan laptop, smartphone, tablet, ataupun perangkat-perangkat lain yang bisa terhubung ke dalam suatu jaringan. Yang keduanya ada access point, penghubung jaringan nirkabel dengan jaringan kabel. Jadi di access point sendiri, kita akan melakukan pengiriman datanya melalui access point. Access point menerima datanya itu melalui jaringan kabel. Dari access point itu akan disebarkan melalui jaringan tanpa kabel. Yang ketiganya itu media transmisi menggunakan gelombang radio. Yang keempat, antena untuk memperkuat dan memancarkan sinyal. Antenanya itu sendiri bisa kita lihat seperti pada router-router itu ada berbentuk tiang-tiang di kiri dan kanannya. Yang terakhir, tujuan dan manfaat jaringan nirkabel. Tujuan yang pertama, kemudian akses jaringan tanpa kabel, karena dia sudah menggunakan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, mendukung mobilitas pengguna. Jadi pengguna bisa mengakses kapan saja dan di mana saja, asalkan tetap terhubung kepada jaringan tersebut. Yang ketiga, menghubungkan perangkat di area sulit dijangkau kabel. Karena tanpa kabel dan hanya menyebarkan sinyal radio elektromagnetik. Yang terakhir, manfaat. Yang pertama, instalasi lebih cepat dan praktis. Yang kedua, mengurangi biaya pemesanan kabel. Jadi kita tidak perlu lagi membeli kabel UTP ataupun kabel fiber optik. Karena hanya menggunakan gelombang elektromagnetik, kita sudah bisa terhubung ke perangkat jaringan. Yang ketiga, mendukung mobilitas tinggi. Jadi walaupun kita berpindah-pindah tempat, asalkan masih di suatu lokasi yang sama, kita masih bisa terhubung ke perangkat tersebut. Yang keempat dan terakhir, mudah dikembangkan atau scalable. Cukup sekian penjelasan saya tentang jaringan nirkabel. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perangkat keras jaringan nirkabel. Cukup sekian. Selanjutnya, perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras jaringan nirkabel sendiri merupakan semua alat fisik yang digunakan untuk membangun, menghubungkan, dan mengelola jaringan tanpa kabel. Tanpa perangkat-perangkat ini, jaringan tidak akan dapat terhubung ke jaringan nirkabel. Nah, perangkat yang pertama itu ada access point atau AP, pusat koneksi yang menghubungkan perangkat wireless ke jaringan utama, biasanya jaringan kabel. Jadi access point sendiri
menangkap jaringannya itu menggunakan kabel yang terhubung ke perangkat utama menggunakan RJ45. Kemudian akses point akan memancarkan kembali sinyal tersebut untuk jaringan-jaringan nirkabel. Yang kedua ada wireless router, mengatur lalu lintas data dan membagikan koneksi internet ke banyak perangkat sekaligus. Wireless router sendiri perangkat yang lebih kompleks daripada akses point. Pada wireless router, dia itu melakukan lalu lintas data, menghubungkan data, serta menghubungkan router ke modem menggunakan modem untuk dapat terhubung ke internet. Yang ketiga, wireless adapter atau NIC wireless, memungkinkan komputer atau gadget terhubung ke jaringan nirkabel. Jadi wireless adapter ini suatu perangkat yang digunakan untuk menangkap sinyal jaringan jika komputer atau laptop tidak bisa menangkap jaringan WiFi. Jadi kita menggunakan wireless adapter agar tetap bisa terhubung ke jaringan tersebut. Yang ketiga ada perangkat antena, digunakan untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal agar jangkauan lebih luas. Jadi dengan antena ini jaringannya itu agar cakupannya semakin luas. Kalau biasanya jaringannya hanya mencakup 10 sampai 15 meter, dengan menggunakan antena kita bisa membuat jaringannya itu cakupannya semakin jauh, bisa sampai ratusan meter. Yang keempat ada repeater atau range extender, berfungsi memperluas jangkauan sinyal WiFi agar bisa menjangkau area yang lebih jauh. Jadi extender ini perangkat yang digunakan untuk menangkap sinyal WiFi yang kecil, yang lemah. Jadi setelah ditangkap oleh extender, dia akan memancarkan sinyal tersebut. Sehingga perangkat-perangkat yang sedikit jauh dari jaringan utama akan tetap bisa terhubung ke jaringan internet. Yang terakhir ada modem. Modem sendiri berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan internet dari penyedia layanan ISP atau Internet Service Protocol. Di modem, data-data jaringan yang disebarkan oleh ISP itu dari masih data analog. Nah, modem sendiri akan merubah data analog tersebut menjadi data digital, sehingga dari data digital tersebut akan disebarkan ke perangkat-perangkat jaringan seperti HP, tablet, laptop, sehingga bisa terhubung ke jaringan internet. Terus karakteristik perangkat. Yang pertama itu karakteristiknya frekuensi tertentu. Menggunakan frekuensi 2.4 GHz atau 5 GHz untuk transmisi sinyal. Beberapa perangkat router itu, apalagi router yang lama masih menggunakan frekuensi 2.4 GHz dan perangkat-perangkat yang terbaru sudah menggunakan 5 GHz untuk mentransmisikan sinyalnya. Yang kedua, jangkauannya yang terbatas. Memiliki jangkauan terbatas yang dipengaruhi oleh kekuatan sinyal dan lingkungan. Jadi, jika lingkungannya tersebut berada di ruangan yang berbeda, terus terhalang banyak tembok, maka jaringan tersebut akan semakin lemah. Sehingga untuk menggunakan jaringannya itu kita perlu dekat kepada pemancarnya nih, supaya kita bisa mendapatkan jaringan yang semakin kencang. Yang terakhir, yang ketiga, pengaruh lingkungan. Kinerja dipengaruhi kondisi sekitar seperti tembok, cuaca, dan hambatan fisik lainnya. Seperti yang barusan saya jelaskan, semakin banyak tembok yang menghalangi, maka jaringan yang kita dapat akan semakin lemah. Juga cuaca juga mempengaruhi. Semisal jika cuaca hujan deras, kita pun jauh dari perangkat pemancar, maka jaringan yang kita terima pun akan semakin lemah. Tujuan penggunaannya sendiri yang pertama membangun jaringan nirkabel, menyediakan infrastruktur jaringan tanpa kabel yang andal. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan kabel-kabel yang rumit, seperti kita harus menggunakan kabel UTP, menghubungkannya ke komputer menggunakan RJ45. Nah, dengan jaringan nirkabel tidak perlu lagi pemasangan instalasi yang akan membuat kita semakin susah untuk terhubung ke jaringan. Yang kedua, menyediakan akses internet, menghubungkan pengguna ke internet melalui ISP. Jadi dengan perangkat ini kita akan dihubungkan ke jaringan internet dengan modem dan modem akan menangkap jaringan dari ISP tersebut, Internet Service Protocol. Contoh ISP mungkin seperti IndiHome, Biznet, My Republika, serta masih banyak contoh yang lainnya. Yang ketiga, mengatur distribusi data, mengelola lalu lintas data antar perangkat secara efisien. Dan yang terakhir, manfaat jaringan nirkabel ini.
Yang pertama itu mempermudah konektivitas. Koneksi mudah tanpa keterbatasan kabel. Jadi kita bisa setiap saat memakai jaringan tersebut, tidak perlu memakai kabel-kabel yang rumit, kita bebas kemanapun bergerak, karena dia pernah meningkatkan fleksibilitas, pengguna dapat bergerak bebas dalam jangkauan sinyal. Jadi selama masih dalam jangkauan sinyal tersebut, kita bisa bergerak-gerak, bisa berpindah-pindah, mobilitas kita tidak terganggu, dan yang terakhir multi perangkat. Memungkinkan banyak perangkat terhubung secara bersamaan. Walaupun dikatakan di sini banyak perangkat terhubung secara bersamaan, kita juga harus bisa menentukan batas maksimal berapa perangkat kita yang akan kita hubungkan ke jaringan tersebut. Jika tidak, nanti jaringan yang perangkat-perangkat terima ini akan terbagi-bagi dan semakin banyak perangkat yang menerima jaringan dari pemancar tersebut, maka jaringan tersebut akan semakin lemah. Sekian untuk penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai wireless personal area network. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai wireless personal area network atau disingkat WPAN. Wireless Personal Area Network sendiri merupakan jaringan nirkabel berjangkauan sangat kecil untuk menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak dekat. Jadi di sini ada kan kata personal. Dari kata personal ini aja kita sudah melihat jika jangkauannya itu hanya sekitar 1 sampai 10 meter. Biasanya digunakan untuk perangkat-perangkat pribadi seperti handset Bluetooth yang menghubungkan dari HP ke Bluetooth atau mungkin seperti smartwatch juga bisa masuk ke kategori wireless personal area network. Selanjutnya definisi dan konsep dasar. Apa itu WPAN? WPAN sendiri adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan sangat kecil yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak dekat. Seperti contoh tadi. Contohnya itu handset Bluetooth. Kita menghubungkan konektivitas antara handset dengan handphone kita, itu jarak hubungnya paling maksimal cuma 10 meter. Jadi hubungan antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lain dengan ruang lingkup yang sangat kecil. Konsep dasarnya sendiri digunakan untuk komunikasi antar perangkat tanpa memerlukan infrastruktur jaringan yang kompleks. Biasanya digunakan untuk kebutuhan pribadi. Berbeda dengan wireless local area network, ya kita perlu instalasi pemasangan router, access point, atau untuk perangkat menjangkau jarak jauhnya seperti penggunaan extender tambahan. Kalau ini tidak, ini bisa terhubung secara langsung hanya dengan menghubungkan dua perangkat tersebut. Yang bertujuan untuk menghubungkan perangkat pribadi secara langsung, dan yang kedua mempermudah transfer data jarak dekat. Selanjutnya karakteristik WPAN. Jangkauan pendek, kurang lebih 1 sampai 10 meter. Jadi lebih dari 1 sampai 10 meter tersebut, konektivitas antara dua perangkat tersebut bakalan terhenti atau terputus. Jadi perangkat-perangkat ini harus tetap selalu berdekatan. Yang kedua, konsumsi daya rendah sehingga mengakibatkan hemat energi, tidak banyak daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, kecepatan relatif rendah sesuai kebutuhan jarak dekat. Jadi semakin dekat perangkat tersebut, maka kecepatannya pun semakin kencang. Nah, kalau udah semakin menjauh, jangankan semakin kencang, kedua perangkat tersebut pun kemungkinan konektivitasnya akan saling terputus. Yang keempat, mudah digunakan tanpa instalasi yang rumit. Jadi kita tinggal hubungkan saja, dua perangkat tersebut sudah bakal saling terkoneksi. Teknologi yang digunakan sendiri yang pertama itu ada Bluetooth. Teknologi nirkabel paling umum untuk WPAN. Bluetooth ini masih sering kita gunakan walaupun di zaman sekarang sudah ada pembagian hotspot. Mungkin kita hubungkan dari HP ke perangkat yang satunya lagi seperti smartwatch. Yang kedua ada infrared atau IR. Komunikasi menggunakan gelombang cahaya inframerah. Kalau contoh yang paling umumnya penggunaan inframerah ini seperti penggunaan remote TV untuk terhubung kepada digital TV tersebut. Jadi kita hubungkan menggunakan kode yang sama sehingga kode perangkat tersebut bisa saling terhubung. Yang ketiga ada Zigbee. Protokol nirkabel berdaya rendah untuk jaringan sensor. Ini contohnya itu mungkin seperti sensor gerak
Kalau kita bergerak, maka perangkatnya itu akan merespon. Seperti mungkin lampu pintar, yang contohnya bisa kita dengan tepukan tangan, lampu tersebut bisa hidup, atau mungkin bisa seperti sensor sidik jari pada pintu pengaman rumah. Itu pun menggunakan teknologi Zigbee. Nah, contoh penggunaannya sendiri ada headset Bluetooth, terhubung langsung ke smartphone. Kita cukup hubungkan perangkat tersebut menggunakan konektivitas dari Bluetooth, maka kode perangkat tersebut sudah bisa saling terhubung. Yang kedua, transfer file. Kirim data antar HP tanpa kabel. Nah, untuk transfer file ini, handphone-handphone sekarang ataupun kemarin-kemarin menggunakan melalui infrared untuk saring transfer file. Seperti contohnya penggunaan Share atau ShareMe, itu pun menggunakan infrared. Yang ketiga ada smartwatch, terhubung ke HP untuk notifikasi dan data. Nah, dari smartwatch sendiri tidak perlu langsung kita membuka handphone kita melihat pada smartwatch tersebut. Bahkan smartwatch sekarang sudah dilengkapi dengan fitur detak jantung untuk kesehatan dan juga fitur-fitur lainnya. Kelebihan dan kekurangannya sendiri, untuk kelebihan, dia itu hemat daya. Yang kedua mudah digunakan karena penggunaan aplikasinya itu sangat simpel, tidak ribet. Yang ketiga praktis dan tidak membutuhkan instalasi yang rumit. Kita cukup hubungkan saja dua perangkat tersebut, maka kode perangkat tersebut sudah bisa kita jalankan. Yang keempat, cocok untuk perangkat portabel. Nah, jadi karena dia itu ringan, mudah dibawa kemana-mana, maka semakin cocok untuk perangkat-perangkat yang portabel. Untuk kekurangannya sendiri yaitu jangkauan terbatas. Jadi kalau dua perangkat ini sudah saling menjauh, konektivitas antara dua perangkat tersebut akan langsung terputus. Terus kecepatannya juga rendah. Sekian untuk penjelasan dari Wireless Personal Area Network. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Wireless Local Area Network atau disingkat WLAN. Materi selanjutnya yaitu konsep umum WLAN atau Wireless Local Area Network. Adalah jaringan nirkabel yang digunakan dalam area lokal seperti rumah, sekolah, kampus, atau kantor. Teknologi ini menghubungkan perangkat tanpa kabel menggunakan standar IEEE atau dalam kurung Wi-Fi, memungkinkan komunikasi data yang cepat dan fleksibel di berbagai lingkungan. WLAN ini merupakan jaringan nirkabel yang bisa membagikan jaringan tanpa harus instalasi kabel ke setiap perangkat. Karakteristiknya sendiri memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya dari jenis jaringan lainnya, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai kebutuhan konektivitas di area lokal. Area lokal itu maksudnya area-area kecil yang hanya mencakup mungkin 10-15 meter. Nah, jangkauan lebih luas dari WIPAN, karena WIPAN itu kan personal area network yang hanya sampai mungkin 10 meter. Kalau sudah lebih dari 10 meter, areanya konektivitasnya sudah terputus. Sementara WLAN ini sendiri mencakup hingga ratusan meter dari titik akses, sehingga mampu melayani area yang lebih besar seperti gedung perkantoran atau kampus. Ataupun di rumah-rumah pun bisa juga. Jaringannya itu bakalan tetap terhubung. Yang kedua, kecepatan yang tinggi. Mendukung transfer data berkecepatan tinggi sesuai standar IEEE, memungkinkan penggunaan mengakses internet berbagai file dan menjalankan aplikasi secara lancar. Untuk kecepatan tingginya ini tersebut tergantung dari berapa paket Mbps yang kita beli. Semakin besar kita memilih paket yang kita pilih, maka jaringannya pun akan semakin tinggi. Yang ketiga, mendukung banyak pengguna. Dapat melayani sejumlah besar pengguna secara bersamaan dalam satu area jaringan, cocok untuk lingkungan dengan kepadatan pengguna tinggi seperti sekolah dan kantor. Jadi kalau semisal kita menggunakan kartu jaringan biasa seperti Telkomsel, XL mungkin lebih jaringannya itu lebih kencang lagi jika kita menggunakan jaringan WiFi ini. Yang ketiga ada komponen WLAN. Terdapat komponen utama yang bekerja bersama untuk membangun dan menjaga konektivitas nirkabel. Setiap komponen itu memiliki peran yang penting dalam memastikan jaringan berjalan dengan baik dan melayani semua perangkat klien. Perangkat yang pertama itu ada pusat yang memancarkan sinyal nirkabel dan menghubungkan perangkat klien ke jaringan. Akses point menjadi titik koneksi utama dalam mode infrastruktur. Yang kedua ada router.
Router sendiri mengatur lalu lintas data dan menghubungkan jaringan lokal ke internet. Router juga berperan dalam membagi alamat IP kepada perangkat yang terhubung. Yang ketiga, ada perangkat klien. Perangkat klien ini merupakan perangkat penerima, HP, laptop, dan perangkat lain yang terhubung ke jaringan WLAN untuk mengakses internet dan berkomunikasi dengan perangkat lain dalam satu jaringan yang sama. Yang keempat, ada antena. Meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal nirkabel. Antena membantu memperluas cakupan jaringan agar dapat menjangkau area yang lebih luas. Untuk jenis WLAN, terdapat dua jenis dalam pemasangannya. Yang pertama itu infrastruktur mode. Infrastruktur mode menggunakan akses point sebagai pusat jaringan. Semua perangkat klien itu terhubung melalui akses point untuk berkomunikasi satu sama lain dan juga untuk mengakses internet. Mode ini umum digunakan di rumah, kantor, sekolah, dan kampus karena dia tuh lebih simpel dan penggunaannya itu wireless jaringannya lebih terbagi. Yang kedua ada ad hoc mode. Ad hoc mode sendiri merupakan koneksi langsung antar perangkat tanpa memerlukan akses point. Perangkat berkomunikasi satu sama lain secara peer-to-peer. Mode ini cocok untuk situasi sementara yang membutuhkan koneksi cepat antar perangkat tanpa perlu infrastruktur jaringan yang permanen. Untuk contohnya sendiri dalam menggunakan ad hoc peer-to-peer, bisa kita lihat melalui topologi mesh. Di topologi mesh, strukturnya sendiri sama seperti pada gambar yang saya paparkan ini, ada 2, 4, 6 perangkat. Perangkat tersebut terhubung dalam satu topologi yang sama. Selanjutnya tujuan WLAN. WLAN dirancang untuk memenuhi kebutuhan konektivitas modern dengan menyediakan akses jaringan yang mudah dan mendukung komunikasi data antar perangkat dalam suatu wilayah area tertentu. Jadi dia tuh menyediakan akses jaringan dan yang kedua tuh mendukung komunikasi antara data. Dan manfaatnya sendiri, yang pertama bisa akses internet tanpa perlu kabel jaringan. Kita tidak perlu menggunakan kabel UTP ataupun fiber optik. Pengguna dapat terhubung ke internet dari mana saja dalam jangkauan jaringan tanpa keterbatasan kabel fisik sehingga memungkinkan mobilitas yang lebih besar. Yang kedua, fleksibel dan mudah digunakan. Instalasi yang mudah dan penggunaan yang fleksibel membuat WLAN sendiri cocok untuk berbagai kebutuhan, baik di rumah maupun di lingkungan yang lebih profesional. Yang ketiga, cocok untuk kerja dan pendidikan, mendukung produktivitas di lingkungan kerja dan pendidikan dengan memungkinkan banyak pengguna terhubung secara bersamaan untuk berbagi data dan juga untuk mengakses internet. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, kalau kelebihannya itu instalasinya itu mudah, tidak memerlukan pemasangan kabel yang rumit, sehingga setup jaringan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Yang kedua itu fleksibel. Pengguna dapat bergerak bebas dalam area jangkauan jaringan tanpa terikat pada titik koneksi kabel tertentu. Kita itu bebas untuk jalan-jalan di lingkungan dalam area cakupan wilayah WLAN itu, asalkan jangan melebihi batas, sehingga kita tetap terkoneksi ke dalam jaringan tersebut. Dan kekurangannya sendiri, yang pertama rentan gangguan sinyal. Performa jaringan dapat terpengaruh oleh intervensi dari perangkat lain atau hambatan fisik seperti dinding dan bangunan. Semisal kalau perangkat pembaginya pemancarnya itu ada di satu titik dan kita ada di titik lain, tetapi ada penghalang kita dari titik pemancar tersebut seperti banyaknya dinding yang menghambat, maka konektivitas kita akan terhubung jaringan itu akan semakin melemah. Terus keamanannya lebih lemah. Dibandingkan dengan jaringan kabel, WLAN lebih rentan terhadap ancaman keamanan seperti penyerapan data dan akses tidak sah. Jadi untuk berjaga-jaga, kita jangan terlalu sering menggunakan perangkat jaringan publik. Karena dari perangkat jaringan publik tersebut, pihak ketiga atau man in the middle bisa saja terhubung dan mengakses data-data kita. Sekian untuk penjelasan konsep umum WLAN. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai keamanan jaringan. Untuk materi terakhir, pada pembahasan materi yang sudah saya paparkan sebelumnya, kita akan membahas mengenai keamanan WLAN. Karena kita sudah membahas apa itu konsep jaringan nirkabel, bagaimana perangkat-perangkat fisik jaringan dari jaringan nirkabel, personal area network, local area network. Sekarang kita akan membahas mengenai keamanannya tersebut. Keamanannya sendiri merupakan serangkaian metode dan teknologi untuk melindungi jaringan nirkabel dari akses tidak sah seperti penyadapan dan ancaman lainnya. Karena ini jaringan lokal dan kita menggunakan transmisi udara, sehingga rentan akan serangan man middle attack.
Jadi bagaimana apa-apa saja tentang ancamannya, protokol keamanannya, metode keamanan, serta tujuan dan manfaat dan prinsip keamanan yang akan kita bahas. Yang pertama, kenapa WLAN rentan? Karena menggunakan media udara, jaringan WLAN lebih rentan terhadap serangan dibandingkan jaringan kabel. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data, mencegah akses ilegal, dan menjaga kestabilan jaringan. Sinyal dari kabel dapat ditangkap oleh siapa saja dalam jangkauan tanpa perlu koneksi fisik. Asalkan dia sudah masuk ke dalam jaringan yang sama dengan kita, dia pun bisa mengakses data-data kita, sehingga rentan kita kecurian data. Ancaman-ancamannya itu seperti akses ilegal, unauthorized access ke jaringan tanpa izin. Dia bisa masuk ke perangkat kita tanpa perlu konfirmasi sama sekali karena kita sudah berada di perangkat yang sama. Cara masuknya sendiri bisa melalui alamat IP yang sudah terbagi-bagi karena alamat IP tiap user atau tiap perangkat klien akan berbeda satu dengan yang lainnya. Terus yang kedua itu bisa melakukan penyerapan data dengan melakukan teknik sniffing, menangkap data yang dikirim melalui udara. Kan media transmisi kita melalui udara, sehingga dia pun bisa mengakses data tersebut. Nah, dari serangan hacker itu bisa melakukan eksploitasi kelemahan protokol keamanan, serta yang terakhir itu man in the middle. Penyerang menyadap komunikasi antara dua pihak. Saat kita melakukan komunikasi pihak satu dan pihak kedua, man in the middle bisa masuk ke tengah-tengah, sehingga bisa membaca apa saja yang sedang dilakukan di antara kedua komunikasi tersebut. Protokol keamanan WLAN sendiri dari zaman pertama itu menggunakan WIP yang sudah dikembangkan dari tahun 1997. Ini tuh sistem lama dan mudah diretas, sehingga untuk sekarang ini sudah sangat tidak cocok dan efisien untuk kita gunakan. Yang kedua ada WPA, lebih aman dibanding WIP. Nah, terus yang terbaru lagi ada WPA 2, udah standar umum untuk kita saat ini, karena dia lebih modern dan pencegahan terhadap serangannya itu sudah semakin diperbaharui, serta yang terakhir itu WPA 3 versi terbaru dan keamanannya itu lebih tinggi. Setiap generasi protokol ini menawarkan peningkatan keamanan yang signifikan, karena WPA 3 adalah standar terbaru dengan perlindungan yang paling tinggi. Terus metode keamanan tambahan, password dan autentikasi, membatasi akses pengguna dengan kredensial yang valid. Jadi, jika kita asal saling terhubung aja ke jaringan publik, kerentanan data kita tercuri akan semakin tinggi. Sehingga lebih mending kita masuk ke jaringan yang menggunakan keamanan password. Biasanya itu menggunakan WPA atau WPA 2. Karena adanya man in the middle, diharapkan untuk menjaga keamanan password saat terhubung ke jaringan tersebut. Yang kedua, MAC address filtering. Hanya perangkat dengan alamat MAC yang terdaftar yang diizinkan. Terus jangan lupa yang terakhir menggunakan firewall. Melindungi jaringan dari serangan luar dan lalu lintas mencurigakan. Firewall ini akan membatasi lalu lintas data jika data tersebut tidak valid. Tujuannya sendiri itu untuk melindungi data pengguna dari pencegahan akses yang ilegal, terus menjaga kestabilan jaringan, menghindari pencurian informasi, dan juga jaringan-jaringan biar lebih terpercaya. Dalam prinsip keiminan CIA, yang pertama itu confidentiality, adanya kerahasiaan dan terjaga. Yang kedua integrity, keutuhan data tidak berubah. Dan yang terakhir availability, ketersediaan layanan yang terjamin. Oke, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.